Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves optimistis Indonesia bisa meraup nilai ekspor hanya dari satu komoditas hingga 70 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.151 triliun rupiah pada tahun 2030 mendatang. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa perkiraan nilai ekspor tersebut berasal dari hasil produk olahan tambang atau dikenal dengan proyek hilirisasi, khususnya nikel di dalam negeri. Luhut juga menyebut bahkan pada tahun 2023 lalu nilai tambah hilirisasi nikel dalam negeri hampir menyentuh angka 40 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 592,2 triliun rupiah. Luhut juga menyebut bahwa bila dibandingkan dengan negara serumpun di Asia Tenggara atau ASEAN, Indonesia sendiri merupakan negara terkaya akan sumber mineral. Tidak hanya itu, Luhut juga mengatakan selain nikel, Indonesia juga kaya sumber mineral lainnya yang bisa dihilirisasi lebih lanjut. Hal itu juga dinilai bisa mendorong Indonesia untuk membangun ekosistem industri baterai kendaraan listrik. Dengan begitu, dia optimistis bahwa Indonesia bisa menjadi negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi pada 2040 atau 2050 mendatang. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan dalam My ID Dialog Mining Outlook 2024 menyampaikan perspektif geopolitik dalam mata rantai mineral kritis. Luhut juga menyebutkan bahwa gejolak politik global yang terjadi terkait Hamas Israel hingga Rusia Ukraina dan ketegangan China dan juga Taiwan hingga melambatnya perekonomian dunia ini akan mempengaruhi perkembangan harga komoditas tambang termasuk mineral kritis dan mineral strategis seperti nikel. Lalu seperti apa tantangan dan upaya memperkuat pengembangan mineral untuk memberikan nilai tambah bagi produk mineral kritis dan mineral strategis RI? Kita simak paparan Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih diundang di forum ini. Saya diminta untuk memberikan perspektif mengenai pengaruh geopolitik dalam mata rantai mineral kritis. Saya baru kembali dari Tiongkok. Saya berada 6 hari di sana karena pertemuan dengan counterpart saya, Minister Wang Yi, dan menyangkut banyak hal kami bicara dan salah satu kebetulan topik ini. Karena saya juga tidak tahu saya mau bicara di sini, tapi banyak pembicaraan kami sangat detail dengan Minister Wang Yi mengenai bagaimana tren geopolitik dan ekonomi global terhadap ekonomi ke depan ini, pemilihan presiden di Amerika dan keadaan ekonomi juga di Tiongkok dan seterusnya. Kalau kita lihat slide saya pertama, banyak sekali tren politik atau perseteruan yang terjadi di sebelahan dunia kita. Kalau kita lihat di sini, konflik Israel-Palestina ini kita tidak tahu kapan mau selesai. Jadi kami punya kontak yang sangat dekat dengan mereka dan juga dengan pihak Amerika maupun pihak negara-negara Arab. Kita mendapat briefing yang sangat detail mengenai ini. Mereka tidak tahu berada di mana dan kapan mau selesai, karena itu akan berpengaruh nanti kepada harga komoditi, misalnya minyak, pangan, dan sebagainya. Sementara itu juga perang berkepanjangan di Ukraina masih terus berlanjut, walaupun kita lihat ada upaya untuk melakukan peace conference dan sebagainya, juga belum memberikan harapan yang baik. Nah, tadi saya sudah singgung, pastilah nanti akan peningkatan biaya untuk pengangkutan bahan-bahan segala macam karena reroute daripada kapal-kapal tanker yang bawa minyak. Kemudian juga perlambatan ekonomi di Cina, kita bisa lihat, walaupun saya lihat Cina itu melambat, tapi yang menarik di Tiongkok ini adalah mereka bisa menata dirinya dengan baik karena sistem politiknya tentu yang membuat itu bisa terjadi. Jadi kita masih melihat kota-kota itu
tertata dengan baik, tertib, dan kita tidak melihat homeless di mana-mana. Karena saya pergi ke beberapa kota dan ada pertemuan-pertemuan di sana. Dan juga kita lihat potensi perang Cina-Taiwan, walaupun Cina-Taiwan ini saya kira juga tidak akan perang-perang menurut saya, tapi mungkin saja terjadi konflik. Dan ini juga peluang buat kita, dan dengan Tiongkok saya kira kita jelas posisinya. Saya sampaikan juga pada Wang Yi, Indonesia tetap pada posisi One China policy, dan itu saya kira menjadi konsistensi dari foreign policy kita. Nah, ini berbagai macam ini kita melihat konflik yang ada ini tidak harus kita cermati dengan baik. Memang betul saya katakan tadi, saya belum melihat akan ada potensi perang terbuka dengan Tiongkok dengan Taiwan, tapi ketegangan itu pasti akan ada pengaruhnya. Kita belum tahu nanti setelah pemilihan Presiden Trump dengan bulan November ini apa yang terjadi. Tapi kalau Trump menang, skenario-nya bagaimana, kami juga berbicara dengan Pak Wang Yi, apa menurut pandangan dia, apa menurut pandangan saya, dan kami bertukar pikiran mengenai ini. Saya sangat apresiasi sekali karena ya pertemanan sudah pada tataran itu, tidak sebagai pejabat saja. Banyak sekali hal-hal yang kami bicarakan. Misalnya kita juga bicara mengenai critical mineral, menyangkut bagaimana Inflation Reduction Act ini kita bisa bersama-sama bernavigasi, karena ini kepentingan semua pihak. Karena Amerika sendiri pun untuk dia meningkatkan EV-nya 11 kali sampai tahun 2030, tanpa Indonesia tidak akan mungkin terjadi. Dan ini saya sampaikan juga pada teman-teman saya di Amerika. Saya katakan impossible kalian bisa meningkatkan 11 kali dari apa yang ada sekarang tanpa Indonesia. Karena Indonesia kontrol mungkin lebih dari 70 atau dekat 70% daripada nikel ore dunia. Dan mereka saya juga sampaikan bagaimanapun teknologi dalam smelter dan teknologi dalam HPAL ini, Tiongkok masih ketinggalan 9 tahun dari Amerika. Itu satu fakta. Jadi terlepas daripada uang, tapi dari segi teknologi kalian ketinggalan 9 tahun. Dan ini diakui oleh Tesla bahwa mereka memang ketinggalan 9 tahun dari Tiongkok. Jadi kalaupun kalian punya uang, kalian tidak bisa beli waktu. Jadi saya pikir pembicaraan ini harus jelas. Jadi kita harus ofensif juga pada mereka, mengatakan, kita ini bukan ya negara yang kau bisa atur-atur saja. Kita juga punya pendirian, karena kita juga harus survive. Nah, faktor geopolitik yang mempengaruhi tren perdagangan global ini, kalau kita lihat di sini sebenarnya, slide ini, ada 3 negara besar sebenarnya yang paling, 3 kekuatan lah kalau saya katakan. Di sini sebenarnya ada, kita lihat ya Cina, kita lihat juga Amerika, kita lihat Uni Eropa. Dan tren ini saya kira menjadi menarik, ya kalau kita lihat. Dan market yang besar itu ASEAN. ASEAN itu Indonesia yang terbesar di sana. Dan kita yang paling kaya di sana, dan kita bersyukur kita sudah melakukan downstreaming beberapa tahun. Dan itu sudah kita lihat buahnya. Saya kira ekspor kita tahun lalu itu hampir 40 miliar dolar, dan saya pikir tahun 2030 kita akan dari downstreaming ini kita akan bisa ekspor sampai 70 miliar dolar. Dan itu yang memberikan kekuatan pada kita. Itu baru dari nikel ore, karena nikel ore itu kita membangun ekosistem, tidak hanya membuat tadi nikel ore menjadi iron steel, tapi juga kita menjatuh sampai perkusor, katot, dan sampai lithium baterai dan mobil listrik. Itu satu ekosistem yang kita bangun. Dan saya jelaskan kepada teman-teman saya di Amerika, saya bilang, kami itu tidak sini, kami juga ingin ekosistem. Kami juga pengen negara yang high income country, jadi tidak kami hanya sekedar penerima saja, bukan begitu. We have right also to be high income country. Ini saya bilang oke lah, untuk developed country mungkin takes sometimes ya. Tapi saya bilang kita punya right.
Tapi buat teman-teman sekalian, saya juga ingin menyampaikan, saya nggak percaya sekarang bahwa negara maju itu akan mendorong negara berkembang untuk jadi negara maju. It's not gonna happen. Jadi you have to do it by yourself. In order to do so, kita harus semua kompak dan kita harus semua bahu-membahu membangun republik kita ini. Dan itu tidak pekerjaan mudah. Saya ngalami 10 tahun dan saya melihat betapa susah. Tadi saja kita baru rapat mengenai Presiden sudah kasih instruksi waktu kami ke PNG untuk tadi kita bantu PNG karena kita punya kepentingan dua hal. Satu kepentingan politik soal Papua dan kedua kepentingan mineral yang ada di PNG yang kita bisa kerjasamakan, yang mereka juga pengen itu bekerja sama dengan Indonesia. Itu saja pun masih buat repot. Kita hanya memberikan 5 megawatt listrik ke Wutung, itu pun susah. Masih birokrasi itu. Tidak gampang. Boleh saja si Poland memerintahkan ini begitu, tidak serta-merta itu terjadi. Sampai saya tadi agak ngomel, kalau gitu Anda tidak patuh sama perintah Presiden, ya terus saya putuskan jalan bayar. Itu hanya 5 megawatt. Saya bilang, satu perusahaan Singsang itu di Morowali, dia kasih 10 megawatt CSR-nya kepada masyarakat. Kita negara ngasih, katakanlah itu CSR kita 5 megawatt saja kok susah amat begitu. Jadi teman-teman sekalian, birokrasi ini memang menjadi satu masalah yang tidak mudah. Jadi bagaimana mengharmonisasi peraturan menteri-menteri dan peraturan PP dan tadi Kepres itu bukan hal yang mudah. Karena begitu banyak persoalan, kadang-kadang kita akhirnya lupa, kita maju lagi kemana, ini sudah 1 tahun lewat, sudah kita ketinggalan waktu. Tadi saya kembali kepada tadi ini, jadi kita peran di ASEAN ini kita sangat kuat. Oleh karena itu, leadership Indonesia di ASEAN itu menjadi sangat penting kita lihat. Saudara sekalian, Tiongkok mendominasi supply chain mineral kritis untuk EV karena pengembangan R&D yang lebih maju dibandingkan negara-negara barat. Ini menarik. Kenapa saya melihat ke universitas-universitas di Tiongkok, mereka punya dana research, itu seperti Xinjiang University. Dana researchnya itu hanya satu universitas Xinjiang, itu $450 juta. How can you compete with the Xinjiang? How can you compete? Kita dana research kita berapa? 27 triliun untuk seluruh nasional. Ini satu universitas. Itu adalah tadi untuk tadi satu mineral, satu research untuk besi-besi itu itu mereka begitu besar. Nah, Tiongkok ini betul-betul memajukan research mereka, Beijing Genomic Institute. Mereka melakukan research luar biasa. Kita untungnya dengan ada high level dialog dengan Tiongkok, kita bekerja sama dengan mereka sehingga kita bisa mengikuti. Sekarang bisa kita bangun kerjasama langsung. Yang menarik adalah dari sekolah saya dari SMA Unggul Delhi itu ada yang ambil PhD di Princeton, ada untuk brain. Satu lagi di Princeton untuk computer science. Dan dia minta, boleh nggak Pak kalau saya pergi di BGI untuk melanjutkan research saya. Saya telepon ke Tiongkok, saya minta begini-begini, mereka bilang bisa. Pilihlah anak muda ini, dari kampung ini, yang nilainya straight for truth. Dia bilang, Pak, kok saya boleh semua lihat labnya mereka, lab mereka itu yang lebih bagus dari lab saya di Princeton. Anda bayangin Princeton salah satu top university untuk tadi computer science. Tapi dia boleh melihat apa saja yang ada di BGI tadi. Apa yang mau saya sampaikan, begitu majunya mereka dan mereka tidak takut tadi bahwa ada orang lain yang melihat atau meniru hasil riset mereka. Dominasi Tiongkok ini besar sekali dan dalam penguasaan teknologi seperti tadi komponen lithium, kalau kita lihat nih katot dan segala macam, kita lihat data ini, itu jauh lebih leading dari negara manapun. Tidak ada yang bisa ngalahin mereka hari ini. Whether you like it or not,
Anda lihat data ini, Cina itu masih lebih bagus dalam kathode, anode, electrolyte, separator, itu seperti di Gresik mereka bikin apa namanya itu, aluminium copper foil di Gresik, dan dia bisa ekstrak 50 ton emas dari situ. Dan itu yang saya tawarkan kepada PNG, karena mereka setelah meninjau, boleh nggak kami bikin seperti ini? Saya bilang kenapa tidak, kita kerjasama aja. Itu tadi pengaruh politik dari geopolitik Indonesia juga harus berpengaruh, karena kita punya kepentingan tadi untuk di kawasan Pasifik tadi. Saudara sekalian, secara global perusahaan baterai Tiongkok juga mendominasi dengan pangsa pasar terus meningkat. Ini menurut saya kalau kita lihat data-data ini, balik Anda lihat data ini, emang Tiongkok itu luar biasa. Tapi kita bisa ikut kok, bukan tidak bisa. Market kita besar, sekarang penduduk kita 280 juta, 2030 kita nanti akan 300 juta, kita punya kelas menengah akan nanti 70 juta. Kita juga punya hubungan dengan Afrika bagus, kita bisa menjadi supply ke Afrika, bisa supply nanti ke Amerika dan ASEAN tadi. Jadi menurut saya kita harus pintar-pintar bermain di sini. Makanya tadi kita harus membangun ekosistem, tidak hanya membangun satu saja. Tadi Pak Hendy nyinggung mengenai timah. Timah ini memang kita agak terlambat masukkan dia di dalam Simbara. Karena memang betul-betul banyak sekali waktu itu memang masalahnya. Tapi sekarang kita sudah mulai bertahap masukin, dan dengan koordinasi dengan Kementerian SDM, sekarang semua IUP yang dikeluarkan itu harus comply terhadap apa yang sistem yang ada di Simbara. Sehingga dengan demikian kita bisa monitor semua kejadian produksi cadangan dari yang pegang IUP ini. Saudara sekalian, perusahaan baterai Korea Selatan juga mengandalkan supply chain komponen baterai dari perusahaan Tiongkok. Memang Korea Selatan ini menjadi satu negara yang mencoba menyaingin Tiongkok, tapi karena dia punya perdagangan bebas dengan Amerika, sehingga dia bisa ekspor ke Amerika, kita tidak, dan itu dimanfaatin oleh mereka. Tapi bagaimanapun teknologi itu dia harus tetap bertumpu kepada China. Amerika merespon dominasi Tiongkok dengan kebijakan proteksionis, dan kalau kita lihat ini pemerintah Biden telah dibandingkan pada pemerintahan Trump itu lebih banyak sudah sekarang memberikan proteksionis pada Amerika. Penaikan tarif kemarin 100% dia naikkan untuk mobil EV yang masuk ke Tiongkok. Ya ini jadi perang tarif, perang semua. Di mana kita? Kita kan harus survive juga. Saudara sekalian, ini hal yang penting kita lihat perkembangan dunia sekarang. Kita punya barang, yaitu raw materialnya, punya nikel ore, punya tadi silika, kita punya tadi juga batu bara tentunya, kita punya juga koper, kita punya banyak. Kemarin saya di Tiongkok ketemu dengan perusahaan Tiongkok yang pengen investasi dalam bidang solar panel. Saya bilang kita punya silika banyak, kau masuk, kita kan mau ekspor kita punya listrik kemana, ke Singapura. Kita ajak dia masuk, berapa 3,8 miliar dolar. Sebenarnya menurut hemat saya, kita itu sudah tidak perlu terlalu banyak promosi-promosi mengenai Indonesia. Mereka paham, yang paling penting sebenarnya di kita itu kalau dia ada masalah dalam negeri atau dia mau investasi itu bisa segera diselesaikan. Jangan kita mempersulit. Ya, jangan mempersulit. Makanya OSS, online single submission itu perlu segera diperbaiki, disempurnakan. Karena menurut saya masih ada kekurangan di sana sini yang perlu kita perbaikin.